Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar mengenai tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku, dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Simak videonya dengan baik ya, karena seperti biasa, di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai informasi baru pada teks non-fiksi. Simak penjelasannya dengan baik ya. Materinya adalah cara menggali informasi dari teks non-fiksi. Sebelum kalian mengetahui cara-caranya, kalian perlu mengetahui mengenai teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi dibuat berdasarkan fakta dan realita dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung beragam informasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka teks non-fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan kejadian pada kehidupan nyata. Nah, kita lanjut ya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai cara menggali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Pertama, yaitu membaca intensif. Membaca teks dengan seksama. Ketika kalian ingin menggali informasi dari sebuah teks, maka kalian perlu membaca teks tersebut dengan seksama. Bila perlu, kalian bacalah berulang kali teks tersebut. Cara kedua yaitu menentukan gagasan pokok. Masih ingatkah kalian pada semester 1 yang lalu kita telah mempelajari mengenai materi gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok ini sama halnya pada materi pada semester 1 kemarin. Kalian tentukan gagasan pokok pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi tersebut. Setelah itu, kalian mencatat kembali atau meringkas teks berdasarkan gagasan pokok yang telah kalian ketahui. Nah, setelah melakukan ketiga cara tersebut, maka kalian dapat menuliskan informasi baru yang kalian dapatkan dari sebuah teks non-fiksi. Sekarang akan dicontohkan cara menggali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Di sini akan disajikan sebuah teks dengan judul Suku Bangsa di Indonesia. Mari kita baca bersama-sama teks tersebut. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun dan berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistika BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.330 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa, atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa, atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, berdasarkan teks yang telah kita baca, maka langkah pertama yaitu kita cari terlebih dahulu gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah
Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Sedangkan pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah hasil sensus Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.330 suku. Nah, kedua gagasan tersebut merupakan gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Tetapi, kita juga perlu menambahkan informasi yang lebih lanjut, seperti suku terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Informasi tambahan kedua yaitu suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias, hanya 0,44%. Berdasarkan kata yang telah kita garis bawahi, maka dapat kita simpulkan bahwa informasi baru yang dapat kita ketahui dari teks tersebut adalah: pertama, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Informasi kedua yaitu hasil sensus Badan Pusat Statistika BPS tahun 2010 menyatakan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Informasi yang ketiga yaitu suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2%. Dan informasi keempat, suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan 0,44%. Nah, itulah informasi yang dapat kita gali dari teks dengan judul Suku Bangsa di Indonesia. Setelah penjelasan ini diharapkan kalian bisa mulai menggali informasi dari teks non-fiksi lainnya. Sekarang tiba saatnya pada pemberian tugas. Di sini kalian diberikan sebuah bacaan dengan judul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Berdasarkan teks tersebut, maka kalian tentukanlah gagasan pokok dari masing-masing paragraf dan juga informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Ingat, kerjakan tugas ini dengan teliti di buku tugas kalian. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.